wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Aida Alivia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pengantar manajemen UKM. Adapun anggota kelompok saya adalah Perkenalkan, nama saya Widita Yunani Sari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Gawida Pratama. Perkenalkan, nama saya Yuwana Wangsa Putri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk Andika. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing mix, yaitu adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Ada di sini juga ada konsep marketing mix. Yang pertama itu produk. Dari produk merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan di pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua ada harga. Harga yang dimaksud di sini adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh user atau klien Anda untuk mendapatkan produk yang Anda tawarkan. Yang ketiga ada tempat. Konsep ini berfokus pada tempat atau lokasi di mana perusahaan semakin strategis tempat bisnisnya, semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan perusahaan. Yang keempat ada promosi. Strategi ini berfokus pada masalah promosi bisnis, seperti bagaimana cara memasarkan produk, media yang digunakan dan sebagainya. Yang kelima ada people. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Yang keenam ada proses. Proses ini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen memesan atau order hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang ketujuh adalah tampilan fisik. Tampilan fisik usaha akan menjelaskan bagaimana penataan bagaimana dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada manfaat marketing mix. Yang pertama ada mampu menganalisis keuangan. Yang kedua alokasi sumber daya yang bijaksana. Yang ketiga adalah memfasilitasi proses komunikasi. Yang keempat menyederhanakan. Dan yang terakhir alokasi tanggung jawab. Di sini ada fungsi marketing mix. Yang pertama fungsi pertukaran, yang ketiga fungsi distribusi fisik, yang terakhir fungsi perantara. Selanjutnya ada promotion mix, rangkaian pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang lebih luas. Manfaat promotion mix. Yang pertama efektivitas marketing campaign meningkatkan hubungan baik dengan konsumen, membedakan brand dengan milik kompetitor. Integrate marketing communication, pendekatan untuk memastikan komunikasi merek yang selaras untuk konsumen di saluran pemasaran. Selanjutnya, tujuan IMC untuk menyampaikan pesan yang konsisten kepada calon pelanggan secara efektif, sehingga calon pelanggan memiliki persepsi sama terhadap pesan yang mereka terima. Adapun manfaat IMC, yang pertama menghemat biaya dan waktu, yang kedua lebih efektif meningkatkan brand awareness, yang ketiga meningkatkan customer loyalty. Adapun tentang konsep di sini yaitu marketing mix terdiri dari pengertian, konsep, manfaat, dan fungsi. Untuk promotional mix, adapun pengertian dan manfaat. Untuk integrated communication marketing atau IMC, adapun pengertian, tujuan, dan manfaat.
Definisi marketing adalah strategi bisnis yang mengacu pada kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan pembelian atau penjualan produk atau jasa. Marketing adalah mencakup periklanan atau penjualan dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Yang kedua, advertising adalah sebuah upaya untuk menarik perhatian pelanggan atau klien. Hal itu dilakukan melalui pesan yang persuasif dalam bentuk gambar, video maupun kata-kata mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, sales promotion adalah strategi pemasaran di mana bisnis akan menggunakan kampanye jangka pendek untuk meningkatkan minat atas permintaan pada produk atau layanannya. Yang keempat, publikasi adalah publisitas, upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar bisa terlihat lebih berdaya dan produk bisa terkenal oleh masyarakat luas. Upaya publisitas ini juga mampu mengaruhi suatu perkembangan bisnis. Public relation adalah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Public relation sangat penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan. Direct marketing adalah teknik pemasaran dengan komunikasi langsung kepada konsumen, baik konsumen baru maupun potensial, tanpa melalui perantara pihak ketiga seperti media atau iklan. Selanjutnya ada produk UMKM frozen food. Sahabat wirausaha bisa menemukan banyak tempat penjualan. Pada zaman sekarang ini adalah masa serba instan, praktis dan tak perlu repot. Tak ayat peluang pasar produk frozen food sangat tinggi. Frozen food artinya adalah makanan yang dibekukan, merupakan jenis makanan yang diawetkan dengan teknik pembekuan dengan temperatur berkisar minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Pembekuan ini menjadikan produk makanan tersebut lebih tahan lama, tetap terjaga nutrisinya, cita rasa dan kesegarannya. Sahabat wirausaha bisa menemukan banyak tempat penjualan berbagai produk frozen food. Peminatnya pun banyak, lantaran memang lebih praktis di tengah makin sibuknya orang-orang yang sedang menjalani hidup kekinian. Tak hanya di perkotaan, produk tersebut juga laris di desa-desa, terlebih ketika pandemi dan era new normal seperti saat ini. Frozen food menjadi salah satu jalan terbaik bagi beberapa pelaku usaha kuliner agar tidak terlalu banyak menanggung kerugian. Pada saat ini banyak masyarakat mengadopsi metode tersebut untuk membuat makanan lebih tahan lama. Tidak hanya produk makanan mentah, bahkan saat ini banyak juga beredar makanan beku yang sudah dibumbui, sehingga konsumen tinggal mengandalkan saja ketika akan dikonsumsinya. Di sini ada contoh foto-foto produk frozen food. Upaya untuk usaha frozen food. 1. Marketing. Strategi pemasaran memanfaatkan media online adalah ide cemerlang untuk memasarkan usaha frozen food seperti Instagram, Facebook, bahkan WhatsApp Story. Untuk memperkenalkan usaha frozen food, jika Anda memiliki modal lebih untuk mengembangkan usaha frozen food Anda bisa memanfaatkan fitur iklan berbagai platform media sosial agar promosi usaha frozen food Anda bisa lebih maksimal. Tak hanya itu, Anda juga bisa menggunakan e-commerce agar pelayanan bisa jauh lebih mudah dan juga aman. 2. Advertising. Segmen pasar meliputi semua kalangan, melalui dari orang dewasa hingga anak-anak, serta golongan menengah ke atas dan menengah ke bawah. 3. Sales promotion. Solusi yang ditawarkan adalah Anda bisa melakukan dengan cara konvensional seperti promosi dari mulut ke mulut atau membagikan brosur. Namun karena zaman sudah mulai berkembang, Anda bisa melakukan pemasaran yang lebih mudah untuk frozen food tersebut, seperti mengikuti festival kuliner yang bisa dilakukan untuk ajang mempromosikan usaha frozen food Anda jika di daerah Anda terdapat pergelaran festival kuliner. 4. Publication. Izin atau lisensi makanan ternyata juga cukup penting jika Anda memiliki produk makanan sendiri. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan orang akan produk Anda. Dengan memiliki lisensi dari lembaga terpercaya seperti BPOM, sertifikat halal MUI untuk produk makanan Anda, orang-orang jadi bisa menilai tentang isi dan kehalalan produk Anda.
public relation. Salah satu cara profesional dalam pemasaran bisnis frozen food adalah menggunakan reseller. Reseller terbukti efektif dalam memasarkan produk sehingga juga banyak digunakan oleh bisnis lain. Sistem waralaba atau franchise sering digunakan untuk pengembangan bisnis makanan, minuman, properti, dan lain sebagainya. Sistem ini juga bisa diterapkan untuk bisnis frozen food. Sistem waralaba akan membantu pemasaran bisnis frozen food agar berkembang dengan cepat karena menggunakan sumber daya, modal, tenaga, dan network orang lain juga. Direct marketing dengan melakukan kegiatan promosi penjualan sampling, selain dinilai dapat membantu penjualan produk yang ada, kegiatan ini juga dapat bermanfaat untuk mengetahui komentar atau pendapat langsung dari konsumen mengenai kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkan. Dengan demikian, dapat diketahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan kepuasan konsumen. Produk makanan misalnya sering menggunakan promosi sampling dan promosinya. Makanan yang dijual di supermarket misalnya biasanya memiliki sampling atau contoh produk yang bisa dicoba secara gratis oleh konsumen sebelum membeli. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.